Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, apabila nanti kita mengalami suatu kendala, teman-teman tidak perlu khawatir dan merasa cemas. Nah, kalian dapat memberitahu dan tetap mengikuti konseling kita hari ini apabila dirasa jaringannya tidak mendukung. Seperti itu, apakah paham? Ya, Bu. Paham, Ibu. Baik, saya sangat senang sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semuanya meskipun melalui virtual, namun tidak menjadi suatu penghalang ya untuk kita dapat bertemu dan melakukan konseling bersama. Nah, baik, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, syukurlah kalau begitu saya senang sekali mendengarnya. Nah, dalam hal ini kegiatan apa yang dilakukan oleh teman-teman nih? Kesibukan apa yang dilakukan oleh teman-teman? Belajar Ngurus daring, rumah sama kuliah, bantu orang Bu. tua. Sibuk nugas, Bu. Sama organisasi. Baik, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesibukan teman-teman sebagian besar adalah belajar gitu ya, belajar online, kemudian membantu pekerjaan rumah, dan ada kegiatan di luar perkuliahan seperti organisasi, seperti itu ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Baik, apakah teman-teman tahu apa yang akan kita lakukan hari ini? Tahu konseling kelompok. Konseling kelompok, Ibu. Baik, bagus sekali karena teman-teman sudah memahami kita akan melakukan konseling kelompok ya. Nah, di mana konseling kelompok ini kita akan melakukannya mulai tahap awal dengan pengenalan antar kelompok, kemudian pengungkapan masalah, dan di tahap terakhir kita akan mengakhirinya. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini adalah membicarakan permasalahan yang dialami oleh teman-teman. Jadi semua teman-teman mempunyai hak untuk mengungkapkan segala permasalahannya agar kita dapat mencari solusi secara bersama-sama. Apakah teman-teman semuanya mengerti? Iya, Ibu, mengerti. Bu. Baik, terima kasih karena teman-teman sudah memahami apa yang saya sampaikan. Nah, sebelum memulai konseling kelompok, alangkah baiknya kita akan membuat suatu kesepakatan bersama. Nah, di sini Ibu meminta apabila kalian setuju dengan pernyataan yang Ibu sampaikan, kalian dapat mengatakan yes. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Iya, Bu. Mengerti, Bu. Baik, bagus sekali. Baik, yang pertama, pembicaraan terkait permasalahan dalam kelompok ini itu bersifat rahasianya, bersifat rahasia. Nah, pembicaraan ini kita hari ini itu hanya boleh diketahui oleh anggota kelompok yang mana berada di meet ini. Kemudian yang kedua, selama proses konseling kelompok berlangsung, nah teman-teman tidak diperkenankan untuk meninggalkan meet secara tiba-tiba. Yang mana apabila kalian meninggalkan, mungkin perlu adanya alasan yang baik gitu ya, yang mampu untuk Ibu terima, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, dalam proses konseling diharapkan kalian saling menghargai dan menghormati satu sama lain, khususnya pada saat teman yang lain berbicara. Nah, yang lainnya itu mendengarkan secara aktif dan memberi tanggapan terkait permasalahan atau cerita yang disampaikan oleh temannya. Kemudian yang terakhir, nah proses konseling kita hari ini akan kita laksanakan kurang lebih 30 menit seperti itu ya. Baik dari pernyataan yang Ibu sampaikan, dari yang nomor pertama sampai keempat, apakah kalian sepakat? Yes, sepakat, Bu. Yes, sepakat, Yes, Bu. Bu. Yes. Baik, bagus sekali teman-teman. Selain itu juga konseling kelompok kita hari ini, kita juga harus memperhatikan bahwa kita harus terbuka, kemudian
kita sukarela, dan di mana setiap anggota ini secara sukarela dan terbuka dalam menceritakan permasalahannya. Namun yang terpenting yang Ibu sampaikan di nomor pertama tadi, kita harus bisa menjaga rahasia dari permasalahan yang diceritakan oleh teman-teman. Apakah kalian bisa melakukannya? Yes, bisa Bu. Yes, bisa, Yes, Bu. bisa Bu. Yes. Baik, kalau begitu, mari kita awali konseling kita hari ini dengan perkenalan antar anggota. Nah, di sini saya akan menunjuk salah satu dari kalian dengan menyebut nama yang saya lihat dari keterangan di Meet ini ya, yang mana kalian itu menceritakan ketika kalian sudah misalnya perkenalkan ya, nama saya Sinta Luciana, biasa dipanggil Sinta. Nah, kemudian kalian itu menceritakan hal yang menyenangkan yang terjadi kemarin malam sampai siang ini misalnya. Jangan lupa ketika temannya sudah menceritakan atau perkenalan itu, kalian mengucapkan terima kasih. Apakah paham? Paham Bu. Paham, Bu. Baik, kita mulai dari Maratus. Perkenalan ya, Bu ya. Perkenalkan, nama saya Maratus Soliha. Hal menyenangkan yang kemarin saya alami itu, saya kemarin tuh cari takjil sama teman saya, terus bolak-balik 2 kali sengaja biar dapat 4. Tuh, menyenangkan guys, kita berburu takjil. Wah, senang sekali ya. Baik, selanjutnya Mbak Yulanda. Oke, perkenalkan nama saya Yulanda. Nama lengkapnya kejadiannya yang menyenangkan dari kemarin malam hari ini Bu ya. Ini sih Iya. kemarin nggak yang menyenangkan. Hari ini yang tadi kan ada Bu di traumatik. Aku alhamdulillah berjalan lancar karena konseling saya dapat pengalaman baru dari ceritanya dia karena itu benar sekali gitu. Wah, senang sekali ya Mbak Yulanda dengan konseling yang Mbak Yulanda lakukan. Baik, selanjutnya Mbak Pipit. Perkenalkan, nama saya Pipit Dayani. Apalagi Bu tadi? Mbak Pipit menceritakan hal menyenangkan yang Mbak Pipit rasakan kemarin malam atau bisa juga sampai siang ini. Oh iya Bu. Jadi semalam tuh saya pengalaman yang menyenangkannya habis itu waktu tadarus itu rebutan jadian sama anak-anak kecil gitu Bu. Itu asik banget Bu. Sangat menyenangkan ya Mbak Pipit dengan mengingat masa lalu kecilnya gitu ya, yang mana sering bermain di musola untuk tadarus gitu kan, menunggu giliran seperti itu ya. Iya Bu, sekaligus bernostalgia. Baik, selanjutnya iya. Alhamdulillah. Kemudian Mbak Putri, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Hayama. Hal yang paling menyenangkan kemarin saya, alhamdulillah saya bisa bagi-bagi makanan tuh sama ya orang-orang di jalan, itu menyenangkan sih menurut saya. Karena itu kayak pertama kalinya saya Ramadan sama teman saya bagi-bagi gitu, terus juga naik motor bareng-bareng gitu. Gitu Bu, itu menurut saya menyenangkan. Baik, bagus sekali ya Mbak Putri membagi-bagikan takjil gitu ya, yang mana tadi Mbak Atus lebih berburu takjil, yang Mbak Putri ini membagikan takjil seperti itu ya. Iya Bu, seru sekali. Baik, yang terakhir silakan Mbak Rizky.
Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Rizky Nursa Fitri. Saya juga bingung ya mau cerita pengalaman menyenangkan apa, karena mulai kemarin malam sampai saat ini saya masih kegiatannya main HP, scroll TikTok gitu. Mungkin yang menyenangkan itu kan saya habis sakit ya, bukan lebih ke menyenangkan sih, lebih ke bersyukur. Saya kan habis sakit, jadi belum boleh ikut puasa. Nah, hari ini saya mulai ikut puasa lagi. Seperti itu. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya Mbak Riris. Jangan telat makannya gitu. Harus banyak-banyak memperhatikan diri gitu. Semangat Mbak Riris. Siap, Ibu Sinta. Baiklah, karena kita sudah mengenalkan cerita menyenangkan yang teman-teman lakukan semalam gitu ya. Nah, kali ini Ibu akan memberikan suatu games atau mengajak kalian untuk melakukan permainan. Apakah teman-teman bersedia untuk melakukan permainan? Bersedia, Bu. Baik, permainan ini cukup simpel, yang mana adalah sambung kata. Ibu akan menyontohkan misalnya, saya suka makan nasi. Nah, kemudian kalian melemparkan kepada teman kalian. Nah, teman kalian mengulanginya mulai dari awal kalimat. Misalnya, tadi saya suka makan nasi. Kemudian Pipit menjawab, saya suka makan nasi goreng. Nah, terus Pipit melempar ke Atus misalnya, saya suka makan nasi goreng Jawa. Nah, terus seperti itu sampai kita akan menemukan siapa pemenangnya dan siapa yang akan kalah. Apakah kalian paham? Baik, Bu. Bu, itu nanti kita nambahinnya cuma satu kata gitu ya, Bu? Iya, cuma satu kata aja. Paham, Bu. Baik, kita mulai. Saya pergi ke pasar Rizky. Saya pergi ke pasar burung saat Saya pergi ke pasar burung dengan oh iya, aku lupa siapa selanjutnya ya. Yulanda. Saya pergi ke pasar burung dengan pacar. Putri. Saya pergi ke pasar burung dengan pacar naik. Lupa, Bu. Pipit. Saya pergi ke pasar burung dengan pacar naik becak. Ini sudah semua ya, Bu ya? Oh, nampaknya teman-teman ini pada jago-jago ya. Terus konsentrasinya itu penuh gitu sehingga semuanya tuh bisa menebak gitu, bisa melanjutkan kalimatnya. Wah, seru sekali ya teman-teman, semuanya hebat-hebat semuanya. Baiklah, karena tidak ada yang kalah dan semuanya sudah bagus, yang mana Ibu meyakini bahwa kalian itu semangat gitu untuk melakukan konseling kelompok seperti itu ya. Nah, baiklah. Teman-teman, sebelum kita lanjut pada tahap selanjutnya, silahkan mungkin ada di antara kalian yang ingin menyampaikan unek-unek terkait saya ataupun teman-teman. Yang mana misalnya teman-teman kalian ada yang memiliki sikap yang kurang tepat gitu di mata kalian atau bagaimana. Nggak apa-apa, kalian dapat mengungkapkannya. Nah, untuk teman yang menjadi sasaran, kalian jangan marah karena itu untuk kebaikan kita bersama, seperti itu. Apakah ada yang merasa tidak nyaman dengan konseling kelompok
atau anggota kelompok kita hari ini? Kalau saya nggak ada, Bu. Saya sudah nyaman, Bu. Saya juga nggak ada, Bu. Anaknya lucu-lucu ini, Bu. Saya juga nggak ada, Bu. Lanjut. Baik, baik. Apabila tidak ada, alhamdulillah karena teman-teman semuanya mampu menerima satu sama lain. Nah, baiklah. Silahkan kalian menyampaikan unek-unek atau permasalahan yang kalian hadapi saat ini. Dimulai dari... Halo, teman-teman. Iya, Bu. Iya, halo. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Baik, kita mulai ya untuk menceritakan hal yang ingin disampaikan. Dimulai dari Mbak Pipit. Ya, Bu. Jadi saya ingin menceritakan permasalahan saya ya. Jadi di sini itu saya merasa kurang greget gitu Bu untuk mengerjakan tugas. Jadi setiap ada tugas masuk itu saya selalu kayak nanti aja lah ngerjainnya gitu. Jadi kayak selalu menunda-nunda gitu. Apalagi kan saya juga kemudian tergantung suasana hati kalau mengerjakan, jadi suka ditunda-tunda gitu. Terus di sisi lain kalau udah lihat tugas terus kelihatan tugasnya itu sulit, saya malah makin males lagi Bu, malah makin menunda lagi, malah nggak greget untuk mengerjakan saat itu, tapi malah ditunda besok lagi aja deh gitu. Seperti itu Bu. Baik, dalam hal ini Mbak Pipit kayak merasa malas gitu ya, karena mungkin karena tingkat kesulitan tugas yang diberikan seperti itu. Iya Ibu. Nah, kemudian langkah kecil apa sih yang mungkin Mbak Pipit bisa lakukan gitu? Kalau saya biasanya kalau ada tugas masuk itu sekarang juga tanya sama teman yang lain ya Bu, kira-kira mau ngerjain kapan atau udah dikerjain apa belum. Nah itu kalau teman-teman yang lain udah pada greget mungkin saya mau ngerjain nanti gitu. Ya otomatis kita kayak saya sendiri kayak ada, oh iya teman saya ngerjain sekarang, masa saya besok-besok lagi gitu. Kayak nggak tenang gitu Bu jadi perasaannya. Iya, Ibu memahami apa yang disampaikan oleh Mbak Pipit. Kemudian untuk teman-teman yang lainnya, apakah di antara teman-teman yang lainnya memiliki permasalahan yang sama terkait Mbak Pipit atau ada hal yang berbeda dari permasalahan yang disampaikan oleh Mbak Pipit? Silahkan kalian bisa mengungkapkannya. Kalau saya sama sih, Bu. Jadi sebenarnya kan sudah bikin kayak timeline gitu loh. Cuman banyak banget godaan yang bikin akhirnya tugas-tugas itu pada akhirnya dikerjain pas deadline-nya. Bahkan hamin beberapa jam itu baru dikerjain. Jadi karena goda-godaan di luar itu yang bikin saya menunda-nunda pekerjaan atau tugas itu. Baik, kalau Mbak Yolanda ini mungkin terkait banyaknya tugas Mbak, seperti yang disampaikan oleh Mbak Pipit tadi. Kemudian untuk teman-teman yang lainnya, Saya, Bu. Saya, Bu. Apa? ya boleh Halo, tes dulu. silakan. Mbak Putri dulu aja, Bu. Tidak apa-apa. Baik, silahkan Mbak Putri. Iya, saya sama kayak Yolanda, kayak Pipit. Saya suka nunda-nunda tugas. Apalagi kayak saya tuh kayak udah merasa males, terus jenuh juga ya Bu. Karena pembelajaran daring ini malah kita tuh makin banyak tugas. Terus misalkan udah selesai nih tugas satu, terus ada lagi. Jadi udah ngeliat tugasnya aja udah kayak males banget. Emang yang tadi sudah Pipit katakan, yang tugas kalau susah itu dilihat aja udah malas, yaitu saya sama persis kayak gitu. Kalau udah susah itu udah
aduh ntar aja dah, nanya dulu ke temen, kalau misalkan udah ada jawaban dari temen kayak gini-gini baru paham, baru saya kerjakan gitu. Baik, sama seperti permasalahan yang disampaikan oleh Mbak Putri ini sama halnya dengan Mbak Pipit tadi ya. Kemudian untuk teman-teman yang lainnya, Saya Bu, ya boleh. eh, permasalahan saya mungkin sama Bu seperti teman-teman yang lain. Saya sekarang itu jenuh dengan tugas-tugas di semester ini karena kan tugasnya bikin video gitu Bu. Jadi benar sih Bu, emang tugasnya itu banyak. Tapi tugasnya itu sama Bu seperti tugas-tugas sebelumnya dan itu dikasih waktu seminggu. Jadi saya seperti mengentengkan gitu Bu, kayak waktunya aja seminggu kok, ngapain dikerjain cepet-cepet gitu. Kan jenuh juga Bu dengan tugas yang sama gitu sih Bu. Baik, Ibu memahami apa yang disampaikan oleh Mbak Atus, bahwasanya karena tugasnya yang sama atau terlalu monoton gitu ya, sehingga kayak, wah sama-sama aja, terus gitu-gitu terus, jadinya menjadi semakin jenuh dan malas. Seperti itu ya Mbak Atus. Iya Bu, benar. Baik, bagaimana dengan Mbak Rizky? Hampir sama sih Bu. Mungkin kalau saya lebih kehilangan semangat buat ngerjakan tugasnya. Jadi semester ini kayak kayak malas banget gitu loh Bu. Buat yang namanya ngerjakan tugas, nggak tahu meskipun tugasnya itu gampang susah tapi kayak udah yang malas gitu loh Bu. Nanti kalau ngerjakan tugas juga mepet deadline hamin berapa jam gitu. Baik, Ibu dapat memahami apa yang kalian sampaikan, dan sebagian besar teman-teman ini merasa malas, kemudian jenuh, dan kehilangan semangat karena tugasnya yang mungkin susah, kemudian banyak, gitu ya. Nah, sekarang apabila diskalakan dalam angka 1 sampai 10, di mana angka 1 itu kalian sangat malas untuk mengerjakan tugas. Nah, di angka 10 kalian dipresentasikan bahwa di angka 10 itu kalian semangat untuk mengerjakan tugas. Nah, dalam hal ini teman-teman berada di angka berapa nih? Mulai dari Mbak Pipit. Tadi angka 1 yang paling malas gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Yang Mbak. ketiga Bu. Wow. Iya, tidak apa-apa Mbak Pipit. Baik. Kemudian yang lainnya, Saya Mbak di Atus. angka Baik, lebih ada peningkatan lah ya dibandingkan yang Mbak Pipit tadi. Kemudian Mbak Rizky. Kalau saya di angka 2 Bu. Wah, ini semakin turun ya, kayak semakin banyak gitu ya rasa malasnya. Iya Bu. Tidak apa-apa, ya nggak apa-apa. Setiap manusia, setiap individu memiliki tingkat atau tingkat kemalasan masing-masing sih, jadi nggak apa-apa sih. Kemudian Mbak Yolanda. Saya 3,5 Bu. Baik. Jadi di antara-antaranya gitu ya, ada malesnya, ada enggaknya gitu. Lebih baik dari teman-temannya masih. Kemudian yang Mbak Putri. Kalau saya sama kayak Pipit, angka 3 Bu. Baik, dapat Ibu simpulkan bahwa sebagian besar teman-teman ini berada di angka 3 gitu ya. Ada yang 3,5, ada yang 2, namun sebagian besar berada di angka 3. Nah, tadi dalam hal ini Ibu menawarkan kita kita ini, kalian mau ingin berfokus pada masalah atau pada solusi? Perbedaannya apa ya Bu? Oh iya, bedanya itu apa? Baik. Baik. Kalau untuk bedanya, ketika kalian berfokus pada masalah, kalian akan terus atau menggali-gali permasalahan kalian tanpa tahu nih apa solusinya gitu. Misalnya lebih lama gitu dalam menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan untuk berfokus pada solusi, ya kita akan
mencari solusi terkait permasalahan kalian, yang mana kita akan membahasnya terkait upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan sebagai solusi, seperti itu. Fokus Solusi kepada aja, Bu, solusi, lebih enak. Bu. Saya sih solusi. Baik, baik. Terima kasih teman-teman. Kita akan berfokus pada solusi. Nah, tadi teman-teman juga mengatakan kan bahwasanya itu teman-teman tuh merasa jenuh, kemudian merasa malas, kemudian kayak nggak semangat gitu. Nah, dalam hal ini, apakah teman-teman pernah merasa tidak jenuh dan merasa semangat gitu? Dalam hal apa teman-teman merasa tidak jenuh? Karena Baik, dalam keadaan apa gitu teman-teman merasa tidak jenuh gitu? kalau saya main sama ponakan saya, Bu. Itu ya Baik, Pak Putri. Jadi Pak Putri ini bermain dengan adik-adiknya gitu ya, agar merasa tidak jenuh. Kemudian untuk Mbak Pipit, Kalau saya mungkin lihat media sosial, Bu. baik, lebih berselancar pada media sosial seperti itu ya, yang membuat Mbak Pipit menjadi tidak jenuh dan menjadi semangat. Kemudian untuk Mbak Yulanda, silahkan. Saya nggak jenuh pas ketika keluar main bareng sama teman-teman. Baik, bagus sekali dengan bertemu dengan teman-teman, perasaan lelah itu bisa hilang gitu ya Mbak ya. Baik, selanjutnya kepada Mbak Atus. Baik Bu, kalau saya tidak jenuh itu kalau dalam konteks tugas-tugas itu saya nggak jenuh kalau tugasnya itu menarik Bu, atau seperti menarik gitulah Bu pokoknya Bu. Tapi kalau dalam hal-hal biasa, hari-hari biasa itu saya tidak jenuh itu kalau ada teman sih Bu. Baik, sama halnya seperti Mbak Yulanda ya, sama-sama ingin bertemu dengan teman yang membuatnya tidak jenuh. Baik, kemudian Mbak Rizky. Kalau saya hampir sama kayak Maratus sih Bu, kalau untuk di tugas, kalau yang bikin saya nggak jenuh itu kalau tugasnya itu yang seru, yang nggak, menurut saya nggak membebani gitu loh Bu. Terus kalau hari-hari biasa, kalau saya yang bikin hari yang bikin ini satu yang bikin jenuh itu waktu saya nonton drama Korea sama lihat-lihat TikTok itu Bu. Baik, sebagian besar teman-teman ada yang berselancar di sosial media, kemudian ada juga yang bertemu dengan temannya, seperti itu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Kemudian terkait hal ini, apa sih yang sudah teman-teman lakukan gitu agar tidak, maksudnya agar tidak merasa kayak malas gitu, agar bisa merasa bersemangat gitu dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Apa yang sudah teman-teman lakukan? Misalnya atau membuat list atau pengingat atau misalnya mempunyai pacar atau seperti apa gitu. Saya nggak punya pacar. Salah satu saja dari Kalau saya itu Bu, kan itu Bu kebetulan ada mata kuliah sempro itu loh Bu. Nah itu pacar saya sering itu Bu nyuruh saya kerjakan terus tiap hari Bu, nggak boleh menunda-nunda. Tapi saya tetap aja menunda-nunda Bu. Tapi kalau itu diingatin saya kerjakan Bu. Terus kalau tugas yang lain itu saya kalau kelompokan itu sih Bu kayak janjian gitu biar saling nyemangatin gitu. Kalau tugas individu saya. Baik, bagus sekali Mbak Atus, juga ada pendukungnya gitu ya. Untuk yang jomblo diharap jangan bersedih karena kalian pasti bisa mengontrol dirinya sendiri masing-masing seperti itu ya. Mbak Yulanda tidak perlu berkecil hati karena tidak mempunyai pasangan seperti itu ya Mbak. Kan masih ada teman-teman yang lainnya seperti itu.
Nah, karena kalian juga sudah sebelumnya pernah melakukan untuk bagaimana menumbuhkan semangat kalian dalam mengerjakan tugas, nah Ibu akan bertanya nih, misalnya Ibu ini memiliki kantong ajaib Doraemon. Nah, hal berbeda apa yang ingin kalian wujudkan? Atau harapan apa yang ingin kalian capai? Mulai dari Mbak Yulanda mungkin? Saya ingin jadi orang yang rajin dan mampu memenuhi seluruh tanggung jawab saya. Baik, Mbak Yulanda ingin menjadi orang yang rajin seperti itu ya. Bagus sekali. Kemudian Mbak Putri? Kalau saya itu biar nggak nunda, ya rajin, nggak nunda-nunda, nggak males. Sama aja sih rajin. Baik, kemudian silahkan Mbak Atus. Baik, Bu. Kalau saya ingin menjadi orang yang rajin gitu, konsisten gitu sama apa yang saya inginkan. Baik, kemudian Mbak Pipit. Saya juga pengen rajin juga Bu kayak teman-teman yang lain. Baik, baik. Kemudian Mbak Rizky, apakah sama dengan teman-teman yang lainnya bahwa ingin rajin gitu? Sama Bu, saya juga ingin jadi orang yang rajin dan tekun dan bertanggung jawab. Baik, dari kesimpulan konseling ini, teman-teman ingin memiliki sikap yang rajin gitu ya. Nah, dari sikap rajin itu, apa yang akan kalian lakukan gitu untuk mencapai rajin yang kalian inginkan tadi? Apa yang akan kalian lakukan? Kalau ini saya boleh ngomong apa? Ya, silahkan Mbak. Jadi kalau saya ya Bu, saya agak keras ke diri saya sendiri gitu loh Bu, kayak buat peraturan-peraturan gitu. Jadi misalkan kayak kalau saya nggak ngerjakan tugas hari ini atau saya nggak nyicil proposal saya nggak boleh main TikTok, ini nggak boleh lihat TikTok gitu, saya nggak boleh lihat drama Korea gitu. Terus misalkan kalau saya hari ini di jam pagi sampai sore saya berhasil produktif, nanti malam saya bisa leha-leha, kayak saya ngasih waktu buat diri saya sendiri buat senang-senang gitu loh Bu. Gitu. Baik, bagus sekali terkait solusi yang disampaikan oleh Mbak Liris gitu ya, upaya-upaya yang dapat dilakukan gitu. Bagus sekali Mbak Liris. Kemudian untuk teman-teman, apakah memiliki pendapat yang lain terkait dari upaya atau solusi yang akan dilakukan terkait rajin yang akan kalian lakukan gitu? Saya Bu, Boleh, silahkan Mbak Yulanda. ini sih Bu, kalau saya lebih mengendalikan diri, khususnya saya kan jadi malas karena sering buka YouTube. Maksudnya pas ngerjain tugas tiba-tiba bosan terus lihat YouTube, lihat sosmed, main game, nonton drama gitu. Akhirnya ya menunda pekerjaan utama yang seharusnya saya selesaikan dulu. Nah, nanti saya pengennya lebih mengendalikan diri untuk enggak dulu pegang kesenangan itu sebelum tugas saya selesai. Baik, dapat dikatakan Mbak Yolanda ini yang akan dilakukan lebih ke memanajemen diri gitu ya, memanajemen pribadinya seperti itu ya Mbak. Baik, kemudian adakah pendapat lainnya? Apakah teman-teman yang lain memiliki pendapat yang sama atau ada yang berbeda? Sama Bu, lebih memanajemen diri gitu Bu. Lebih niatnya dibangun dulu, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang bisa menjadi support system gitu. Baik, bagus sekali yang disampaikan oleh Mbak Atus. Dalam hal ini kita sudah tahu nih ya,
bahwasanya kita akan lebih berfokus pada memanajemen diri agar kita dapat mengontrol tugas-tugasnya dan kita dapat membangkitkan semangat kita masing-masing. Baiklah, dari proses konseling kita hari ini, kita kan tadi sudah merumuskan bagaimana niat, kemudian tujuan, terus Ibu juga sudah tahu gitu teman-teman bahwa semuanya itu ingin lebih baik gitu, yang mana lebih rajin gitu. Nah, kira-kira hambatan apa yang bisa kalian temui dalam melaksanakan langkah-langkah kecil dari tujuan-tujuan kalian tersebut? Saya ya Bu, kalau saya itu Iya, Bu. seringnya nggak konsisten sih Bu, jadi kayak saya udah ngasih peraturan ke diri saya sendiri, udah bikin list-list gitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya nanti ada satu momen kalau saya tiba-tiba ngerasa males gitu, saya langgar-langgar sendiri gitu Bu. Itu. Ya, bagus sekali Mbak Riris, terima kasih. Apakah teman-teman yang lainnya ada yang memiliki pendapat lain atau sama dengan Mbak Riris? Sama kayak Riris Bu saya. Baik. Kemudian karena kita sudah memahami apa yang akan kita lakukan selanjutnya, di sini Ibu akan bertanya terkait konseling kita hari ini. Sekarang teman-teman berada di skala atau angka berapa? Yang mana 1 menunjukkan malas untuk mengerjakan tugas, kemudian angka 10 yaitu teman-teman semangat dalam mengerjakan tugas. Kira-kira nanti ada peningkatan atau semakin parah gitu, karena kita kan sudah melalui proses konseling dengan mencari solusi gitu. Nah, bagaimana dengan Mbak Atus? Saya di angka 7, Bu. Baik, bagus sekali Mbak Atus mengalami peningkatan untuk semangat gitu. Baik, tadi Mbak Ratus mengatakan bahwa sekarang sudah berada di angka di skala 7 ya Mbak Atus, yang mana Mbak Atus ini mengalami peningkatan untuk semangat untuk mengerjakan tugas seperti itu. Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Mbak Pipit? Saya masih Bu, di angka 5. Baik, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa kayak meningkatkan gitu, ada peningkatan gitu. Yang mana apabila nanti Mbak Pipit dapat melakukan solusi atau tindakan yang akan dilakukan, mungkin dapat meningkatkan semangat Mbak Pipit untuk mengerjakan tugas. Kemudian untuk Mbak Putri? Saya 6, Bu. Baik, cukup baik dan bagus progresnya. Kemudian untuk Mbak Yulanda? Saya awalnya ya, mungkin masih 6? Ya. Baik, baik. Bagus seperti Mbak Putri seperti itu ya. Untuk Mbak Rizky bagaimana? Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah di angka 6. Baik, bagus sekali teman-teman, yang mana sebagian besar teman-teman ini sudah berada di skala 6 gitu ya. Nah, kira-kira kapan teman-teman akan melakukan atau menerapkan hal yang tadi sudah kalian sampaikan dalam konseling kita hari ini? Mungkin satu teman, mungkin perwakilan satu orang saja yang menyampaikan. Secepatnya mungkin, Bu. Ya mungkin kalau ada tugas ya langsung, kayak nggak usah ditunda-tunda lah gitu. Apalagi kalau misalkan sulit ya bisa nanya gitu. Tapi ya kalau udah pasti kan jawaban teman kan nggak mungkin lama banget sampai besok nggak mungkin. Kalau udah paham ya langsung kerjakan gitu. Baik, bagus sekali. Kemudian karena kita sudah berada di pengunjung konseling, nah Ibu meminta kepada salah satu teman yang bersedia untuk membuat kesimpulan dari konseling kita hari ini. Adakah salah satu dari kalian yang bersedia untuk menyimpulkan konseling kita hari ini?
Saya, Bu. Baik, boleh Mbak Rizky, silahkan. Jadi tadi kan di awal tadi teman-teman sudah menceritakan, saya juga apa yang jadi hambatannya rata-rata sama, yaitu kita kehilangan semangat atau malas-malesan buat mengerjakan tugas atau sering banget tunda-tunda tugas ya Bu. Nah, lalu tadi teman-teman juga udah menyampaikan selama ini cara apa ya, hal-hal kecil apa yang udah dilakukan untuk menghilangkan hal tersebut itu. Itu hampir sama juga tadi teman-teman manajemen diri itu kayak bikin list atau bikin apa ya, kayak kasih reward atau kasih punishment kalau kita nggak melaksanakan rencana yang udah disusun gitu. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih karena Mbak Rizky sudah bersedia untuk menyimpulkan konseling kita hari ini, yang mana memang kita dari awal kan kita juga sudah membuat tujuan, kemudian harapan, yang intinya adalah kita itu semuanya mau semangat belajar, ya. Yang mana kalian juga sudah menyadari dan menemukan solusi, yang mana kalian sendiri juga sudah menyadari bahwasannya ada hambatan-hambatan yang mungkin nanti dapat kalian hindari gitu. Baik seperti itu, kalian tetap semangat semuanya. Apabila kalian sudah dapat menjalankan secara konsisten, Ibu yakin kalian dapat meningkatkan semangat belajar seperti itu. Nah, sebelum kita mengakhiri konseling kita hari ini, sebaiknya kita memberikan semangat satu sama lain kepada teman kita. Kita akan serentak untuk menyemangati teman-teman. Apakah kalian bersedia? Bersedia, Bu. Baik, Yes, Ibu hitung bersedia. ya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Semangat! Semangat. Teman-teman. Kalian pasti bisa. Iya kan bisa. Baik, bagus sekali teman-teman. Sangat semangat ya yang Ibu lihat. Nah, baik. Kemudian ada hal lain yang sekiranya ada hal yang ingin teman-teman sampaikan, atau cukup ini saja yang teman-teman ingin bicarakan bersama dengan saya? Cukup, Bu. Baik, apabila cukup, mungkin nanti apabila teman-teman mengalami hambatan, ada suatu hal yang ingin didiskusikan bersama, teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman tidak perlu sungkan-sungkan untuk menghubungi Ibu seperti itu ya. Baik, terima kasih teman-teman karena sudah berpartisipasi secara aktif dan mau terbuka dalam konseling kita hari ini. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih Bu Sinta dan teman-teman semua. Baik, bye-bye.